Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang apa namanya salah satu orang yang paling apa ya istilahnya. Jadi tiktoker guys. Nama tiktokernya ini almarhum Aji Firmanto. Kenapa gua ngebahas ini karena uh, almarhum Aji Firmanto ini termasuk orang yang dia itu pakai motor CBR 250 RR, jadi kayak sangat-sangat khasnya gitu loh. Jadi apa ya, ibarat kata kalau orang CBR 250 RR gitu pasti yang diingat kalau orang yang ngerti motor mungkin ya Mas Aji Firmanto ini gitu. Sini gua di komen nih, kan gua ngerekam video short sendiri gitu, kasihan nggak ada yang ngerekam, dasar orang aneh, nggak punya temen dan pergaulan gitu, kata gue dibilang gitu ya. Emang bener sih. Oke. Nah ini untuk almarhum Aji Firmanto nya ya. Video terakhirnya seingat gue tuh ini guys, bukan guys, ini video terakhirnya. Tanggal 30.07. Di almarhum Aji Firmanto ini dia seleb guys ya, seleb TikTok. Ada juga YouTube-nya namanya itu Fuckboy Motovlog. Nah untuk motor CBR 250 RR ini kondisi meninggalnya itu pas itu di Malang. Kenapa kok CBR 250 RR ini bisa dibilang motor yang lumayan mengerikan ya? Kalau gue pribadi sih gue nggak ngerti kenapa, tapi jawabannya itu ada di throttle by wire-nya. Kalau kalian tahu, lihat YouTube-nya Chung Big Shop itu, kalau misalnya mode riding mode itu kan biasanya beda ya sama istilahnya mode riding mode itu ada 3 guys. Biasanya itu ada mode sport, comfort, sama track. Sementara untuk CBR ini menurut yang gua lihat, yang gua analisa itu ini semua sama gitu. Satu ini mode sport itu bukaan gasnya lebih kenceng, sport plus lebih lebih cepat buka fullnya, sementara yang comfort itu lebih hemat. Jadi lebih ke arah kayak gas spontan. Padahal sebenarnya untuk riding mode itu bukan untuk gas spontan, tapi riding mode itu untuk ngatur traction control. Misalnya kalau riding mode traction control 0, wheelie control 0, ABS nya 0. Tapi kalau mode comfort, traction control max, terus wheelie controlnya max, terus ABS nya max, tapi mesinnya itu dikurangi. Tapi kalau untuk CBR ini dia cuman mengurangin dia cuman mengurangin bukaan gasnya doang, tapi nggak ada efek kayak untuk traction control atau apanya gitu. Jadi hitungannya CBR ini berbahaya guys gitu. Jadi untuk kronologinya itu, almarhum Aji Firmanto itu pulang setelah ngopi pada malam hari. Terus awalnya itu Mas Aji Firmanto mengendarai motornya dengan pelan, tapi helmnya itu nggak dipakai dan ditaruh di tangannya. Terus setelah itu Mas Aji Firmanto mempercepat motornya. Terus motornya tidak terkontrol dan akhirnya menabrak trotoar. Motornya menabrak pohon dan Aji terpental ke aspal. Aji terpental cukup jauh dari motor yang dikendarainya, dan tempat kejadian kondisinya sudah tengkurap dengan keluar darah dari mulut. Menurut tim medis, tulang rusuknya patah dan masuk dalam paru-paru. Jadi tulang rusuknya itu patah terus masuk ke paru-paru, makanya langsung meninggal gitu. Kronologi ini didasarkan kepada keterangan polisi dan keterangan rekaman CCTV. Dalam klarifikasi disebutkan bahwa kecelakaan ini murni kecelakaan tunggal dan tidak dipengaruhi oleh kendaraan lain. Selain itu disebutkan juga bahwa kecelakaan ini bukan pengaruh alkohol dan bukan karena balapan di jalan veteran itu. Jadi gue ini lebih ke arah analisisnya CBR 250 RR. Kenapa kok motor ini tuh bahaya ya? Jadi yang pertama, motor ini tuh kalau menurut gue ya, yang pertama itu adalah riding mode is. Riding mode itu kalau di motor
Kayak kalian tahu motor ZX10R lah, atau ZX25 dah. Riding mode itu ada traction control, ABS sama apa ya, quick shift kalau nggak salah. Nah, itu bisa di setting mau di off, di off atau dinyalain. Sementara untuk CBR 250RR itu kan dia hitungannya riding mode yang harganya hitungannya mungkin paling entry level lah ya. Jadi dia tuh belum ada fitur-fitur yang macam-macam gitu. Bisa dibilang apa ya? Jadi motornya itu bisa dibilang kayak kosongan gitu loh, nggak ada traction control, nggak ada traction control. Mungkin ABS-nya mungkin juga udah nggak ada karena remnya kan udah diganti aftermarket. Itulah. Almarhum ini view-nya setiap kali upload besar ya, 100.000 ke atas, jadi terkenal banget. Cuman di sini tidak ada yang bisa disalahkan guys, karena emang ya udah mungkin takdirnya ya, karena kita juga orangnya juga udah wafat, jadi kita nggak usah menghakimi. Cuman intinya adalah kalau kalian beli motor itu kalian harus ngerti itu motor itu kayak bagaimana karakteristiknya. Motor CBR 50RR ini apalagi di Motorsport Plus itu karakteristiknya kayak motor 2 kips, open kips guys, motor 2 tak yang dia pakai open kips, jadi sekali digas langsung gitu, nggak apa namanya, nggak kalem gitu loh digas. Misal motor yang kalem kalau digas itu kayak CBR 150 terus R15M itu kalem tuh kalau digas guys. Gitu sih. Ini videonya Mas Aji Firmanto dulu guys ya. Ini kan bisa lihat untuk gasnya itu loh, digas langsung kayak roda belakangnya langsung wheelie guys. Jadi itu masih baru 50RR ini dia torsinya tuh gila banget, tapi apa ya, safety-nya tuh kurang gitu guys. Ya nggak ada, setahu gua apa CBR 250 tuh nggak ada traction control, terus nggak ada ABS. Kalau seri terbawahnya nggak ada sih, tapi kalau yang atas ada. Terus ya nggak ada quick shifter kan, jadi benar-benar kosong gitu loh. Gitu. Terus apa lagi ya? Tapi kalau cari yang lain sih sebenarnya seimbang sih. Gitu guys. Tapi untuk CBR sendiri tuh harganya lumayan mahal ya. Kalau di AHM itu setahu gua harganya 60 juta lebih guys, CBR 250RR. Jadi hitungannya ini bukan motor yang untuk orang-orang yang mungkin baru tahu motor ya. Ini kayak motor yang orang udah ngerti motor terus pengen apa namanya, kayak pengen motor tapi udah ngerti gitu loh. Apa guys, gaya acara on ATM. Itulah intinya guys ya.
ya itu sih. Cuman kalau mau motor apapun, kalau menurut gua itu sebenarnya kalau apa ya, bentar guys. Di sini kalau misalnya lihat untuk CBR 250RR itu harganya mahal ya, 63 juta ke atas. Dan ini motornya itu kayak apa ya, tapi nggak bisa disalahin motornya juga sih sebenarnya. Nah ini ada 3 step riding mode with throttle by wire, pilihan mode 3 berkendara dengan menghasilkan power berbeda di setiap mode. Jadi riding mode-nya ini dia cuman kayak menghasilkan power yang berbeda. Kalau misalnya kalian pakai motor-motor yang riding mode-nya di mugi-mugi beneran, biasanya setahu gua tuh kalau mugi beneran dia punya riding mode-nya itu beneran ada traction control, terus ada elektronikalnya. Jadi kayak misalnya kalian gasnya ngawur gitu ya, itu nggak terbang motornya. Sementara CBR 250 tuh lebih ke arah kayak gas spontan gitu loh, gas spontan bawaan pabrik. Jadi tanpa dibeliin gas spontan udah dapet gitu lah, ngelek. Misalnya ini nih CBR 1000, untuk elektrikalnya itu nggak dikasih tahu ya, tapi setahu gue tuh ada ABS-nya ya. Jadi ada ABS, ada traction control, terus ada semuanya, fiturnya tuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya ada amit-amit salah gitu kan dalam berkendara, itu nggak langsung terbang motornya gitu. Tapi harganya emang kemahalan sih, maksudnya mahal banget harganya gitu. Yaudah gue bandingin sama ZX25R aja karena harganya nggak terlalu jauh. Untuk di ZX25R itu ada namanya KTRC, Kawasaki Traction Control, menjamin kenyamanan pengendara dengan mengurangi putaran roda belakang pada berbagai permukaan. Jadi hitungannya ini jauh lebih safety daripada 250RR. 250RR kan dia cuman berbeda kecepatan dalam setiap mode ya. Jadi ada mode yang kalem, terus ada yang lebih liar banget gitu doang. Tapi kalau di ZX25 ada traction control, jadi kayak roda belakang itu bisa diatur mau spin banget apa enggak kayak gitu. Jadi apa ya, kalau menurut gue mode di CBR 250RR itu, kalau saran gue sih mending gak usah dikasih nama riding mode sih, mending dikasih kayak apa namanya, apa ya, responsivitas gasnya mending diganti kayak gitu. Karena riding mode itu menurut gue lebih kompleks. Jadi kalau misalnya gasnya itu overpower, ada namanya elektronikalnya, itu dia akan mengambil alih dari pengemudi tersebut. Misalnya gasnya kencang nih, kalau misalnya pakai traction control itu enggak 100% gasnya, pasti cuma 70% atau 80% doang. Sisanya kemana? Sisanya itu dilarikan ketika motornya itu udah jalan. Jadi dia akan kencang secara perlahan. Jadi nggak kasar, nggak langsung nyentak gitu. Sementara di 250RR itu nggak ada kayak begitu. Yang ada itu cuman, setahu gue itu cuman kayak ya tadi, dia tuh merubah putaran gas yang awalnya bukanya itu kalau di 70% di mode comfort cuman buka 70% juga, sementara di mode sport 70% bukanya 100%. Jadi buka di gas dikit dia udah kencang. Cuman beda gitu doang sebenarnya. Jadi menurut gua lumayan bahagia lah gitu. Nah, itu aja sih mungkin kalau menurut gua untuk kritik gua buat Honda Indonesia kali ya. Tapi gua rasa nggak juga sih, di luar negeri juga sama aja sih riding mode. Cuman ya itu ngeri gitu loh riding mode. Mending nggak usah dikasih riding mode, tapi motornya itu dikasih traction control, terus dikasih ABS, harganya sama tapi nggak usah dikasih riding mode, dikasih di setting yang paling bagus dari bawaan pabrik tapi aman gitu loh. Kalau gua pribadi, gua lebih prefer misalnya motornya itu CBR 250 gitu dengan harga 63 juta, mending motornya itu nggak usah pakai throttle by wire, tapi pakai throttle biasa, tapi dikasih apa ya, throttle biasa tapi ada ABS, ada traction control, udah. Karena throttle by wire itu ngeri itu, pakai elektronik banget. Jadi ada sekalinya elektronikanya error, ya lumayan lah gitu, efeknya bisa fatal. Itu aja sih dari gua. Mohon maaf kalau gua ada salah kata. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Makasih yang nonton. Mohon maaf lahir batin guys.
Bye.